Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Skensasi, berbagi informasi dan inspirasi. Saya Elza Apriliani sebagai host podcaster. Nah, kali ini kita kedatangan tamu nih, Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sikur, yaitu Bapak Hasbi Ahmad SPD MPD. Makasih. Kali ini kita akan menanyakan dan mengulik informasi mengenai capaian magang di luar negeri dan program yang ada di SMK Negeri 1 Sikur, dan yang terakhir yaitu NTB Maju Melaju. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya, terima kasih banyak. Saya sudah bisa diundang untuk duduk di podcast Skensasi, berbagi dan inspiratif. Sesuai dari visi misi SMK Negeri 1 Sikur yaitu smart, inovatif, kreatif, unggul, religius. Bagaimana tujuan Bapak ke depannya untuk visi misi tersebut? Baik, terima kasih banyak ya. Oke guys, saya Hasbi Ahmad, Kepala SMK 1 Sikur. Sebelumnya kita ngopi dulu aja, santai dulu aja. Ngopi dulu aja. Alhamdulillah, ini kopi cantik. Ini produk dari Tata Boga. Program terbaru. Ini produk ya, terbaru. Setelah kemarin sudah berhasil mengeluarkan produk kopi jago. Baik ya, kita langsung ke topik yang kita bahas. Baik, jadi Sikur ini punya visi misi atau punya tagline. Visi misinya adalah mewujudkan lembaga pendidikan vokasi yang Sikur. Sikur itu smart, inovatif, kreatif, unggul, religius. Jadi 5 kata kunci, yaitu smart, inovatif, kreatif, unggul, religius. Ini yang menjadi paduan kita untuk bergerak kemana. Ibarat orang kalau punya tujuan membangun rumah tangga, itu tentu tujuannya adalah kebahagiaan. Iya. Tujuannya bagaimana nanti ada generasi, ada anak yang dilahirkan dari proses sebuah keluarga. Kita ibaratnya di sekolah itu seperti itu. Jadi bagaimana kalian ini, anak-anak kami yang menjadi amanah dari orang tua kalian untuk menimba ilmu di SMK 1 Sikur, maka kalian akan kita bawa dengan 5 pilar yang kita inginkan tadi, yaitu smart, inovatif, kreatif, unggul, religius. Jadi smart itu sendiri bagaimana kalian harus berpikir cerdas, bisa mengambil sebuah analisa, sebuah pemikiran, membangun sebuah mindset, paradigma, itu smart. Kemudian inovatif, terus hari ini contohnya kopi ini adalah merupakan produk dari sebuah inovasi. Ini produk dari inovasi yang lahir dari tangan-tangan hebat siswa-siswi Tata Boga, yang kemudian nanti kreatif, banyak kreatif yang kita lakukan. Podcast ini adalah lahir dari sebuah kreativitas dari anak-anak hebat, guru-guru hebat, sehingga muncullah podcast. Podcast inilah yang akan memberikan informasi dan inspirasi kepada semua orang. Karena saya yakin hari ini Elza dengan prestasinya yang kemarin sudah berhasil wawancarai Pak Gubernur, Pak Kadis, dengan bisa meliput kegiatan Expo yang dilakukan di kemarin pada saat di gubernuran, itu sebuah prestasi yang luar biasa. Dan itu adalah kata unggulnya di situ, kata unggulnya yang di situ. Jadi termasuk kemarin salah satu kita berhasil menjadi juara LKS tingkat provinsi untuk PESTI, itu adalah salah satu adalah lahir anak-anak yang unggul di situ. Kemarin contohnya bayi Chelsea yang mendapat golden peraih medali emas untuk kegiatan Olimpiade sejarah tingkat nasional. Bayangkan Chelsea mengikuti itu dengan jumlah peserta 15 ribuan itu. Dia masuk di dalam kategori 3 besar terbaik dan mendapatkan golden medali emas. Itu capaian yang luar biasa, itu kata unggul. Kita ingin melahirkan anak-anak yang unggul. Di lain situ-situ juga nanti akan lahir anak-anak yang unggul, nanti siap kompetitif di masyarakat. Karena SMK ini kita menginginkan gerakan-gerakannya nanti lebih kepada kompetensinya, dan kemudian nanti dia survive dan kehidupannya di masyarakat. Dan religius itu bagaimana kita setiap hari mengajarkan kalian dalam bentuk karakternya, mengaji, datang lebih awal, kemudian ada kultum, ada sholat duha di situ, ada kegiatan spiritual camp, pembinaan sifatnya karakter, budaya kerja, P5. Arah kita nanti bagaimana membentuk karakter kalian nanti menjadi profil pelajar Pancasila sesuai apa yang menjadi amanat dan harapan dari
program yang dilaksanakan oleh SMK. Dan SMK ini bahwa kita juga sekarang sudah maju melaju untuk program SMK PK. SMK PK ini kita berada sekarang pada tahun ketiga. Jadi PK alhamdulillah Sikur ini berada sedikit satu langkah lebih depan dibanding sekolah yang lain, bahwa Sikur sekarang sudah ada mendapatkan program SMK PK. Ingat SMK PK itu Sikur punya tujuan bagaimana sesuai dengan amanah dari program ini, bahwa nanti akan Sikur itu harus bisa melahirkan output siswa-siswanya nanti yang BMW. BMW itu apa itu? Ya, bekerja, melanjutkan dan wirausaha. Wah, barusan Bapak menyampaikan mengenai BMW, belajar, melanjutkan dan wirausaha. Bekerja ya, bekerja, melanjutkan dan wirausaha. Ya. Berwirausaha. Bagaimana Bapak mengenai berwirausaha di SMK Negeri 1 Sikur untuk kedepannya? Baik, sebelum wirausaha ini ya, kembali saya ingatkan kembali bahwa apa yang di hadapan Eja ini adalah kopi cantik. Ini karya dari siswa-siswi kuliner Tata Boga. Tata Boga ya. Jadi kata wirausaha itu harus ada produk, ada kegiatan industri yang ada di sekolah. Maka kopi yang hari ini ada di depan kita salah satu produk yang dihasilkan dari pembelajaran industri yang Teaching Factory, berbasis Teaching Factory. Teaching Factory itu adalah pembelajaran berbasis barang dan jasa. Bagi kalian yang jurusannya kompetensi kayak DKP, nanti bisa menghasilkan produk. Produk contohnya kayak pengemasan ini. Iya. Munculnya ini kan tentu kalian yang mendesain, anak-anak DKP, desain grafis. Kemudian ini harus ada kolaboratif. Kopi ini adalah produk dari Tata Boga. Pengemasannya ini kemasan, ini tentu dari anak DKP. Jadi ini kolaboratif. Jadi kata yang diinginkan oleh pusat itu dengan BMW wirausaha itu, kita ingin nanti SMK 1 Sikur dengan program SMK PK ini akan melahirkan siswa-siswa hebat, siswa-siswa yang inovatif, siswa-siswa yang unggul, siswa-siswa yang nanti bisa survive dari kehidupannya nanti di masyarakat. Kita menginginkan nanti dengan wirausaha kalian itu nanti bisa menjadi anak-anak yang mandiri, anak-anak yang nanti bisa hidup dari usaha yang dibuat, kemudian nanti bisa menjadi roda penggerak ekonomi di masyarakat. Apa contoh yang sudah kita lakukan ya? Salah satu yang kita sudah laksanakan di sekolah itu pada tahun 2014 kemarin, itu Gerai Tepa Pujasera yang ada di depan itu adalah salah satu bukti dari gerakan yang kita lakukan untuk bagaimana mewujudkan siswa-siswa nanti yang berjiwa entrepreneurship. Gerai yang di depan itu adalah gerai yang memang siswa yang menggerakkan, siswa yang mengelola. Di situ sudah mulai muncul produk-produk kayak kopi jago, hari ini ada kopi cantik, itu bisa dinikmati di gerai. Itu di luar itu pelayanannya, gerai di depan itu untuk umum itu. Kemudian ada kantin siswa di dalam, kantin siswa juga itu yang mengelola adalah siswa. Jadi apa produknya? Produknya baik dari nasi bungkus, kemudian varian minuman, kemudian ada anak-anak yang di sebelah sana juga ada waiter. Kemudian itulah produk-produk yang dalam rangka bagaimana nanti produk ini kemudian dihasilkan, lalu dia dijual, tidak lagi mubazir. Jadi muncullah bagaimana merencanakan, kemudian bagaimana marketingnya, kemudian nanti tumbuhlah kalian terbiasa dengan bagaimana berwirausaha. Dan lain lagi kita kemarin juga sudah menggerakkan kegiatan wirausaha melalui gerobak masuk pasar yang kemarin itu yang disebutkan Gempar. Kemudian di beberapa desa kayak di Sikur kita sudah masuk juga gerobak masuk desa, Gema Desa. Itu dalam rangka bagaimana wirausaha ya, salah satu W-nya itu betul-betul kita terapkan di lapangan. Jangan sampai itu hanya menjadi kincu saja tapi tidak ada eksekusi atau aksi yang harus perlu. Karena dari situ kita akan bisa melihat sejauh mana keberhasilan program yang dilaksanakan oleh sekolah. Ya kita begitu aja. Dan di samping itu juga kan kita sudah mulai juga bergerak dengan program magang ya di sekolah ini ya. Program magang di sekolah alhamdulillah juga Sikur ini sudah ada program yang sudah kita laksanakan di 2022. Kita sudah mulai dengan program magang ke luar negeri yang alhamdulillah kita sudah pada pertama mengirimkan 24 siswa yang bekerja di hotel bintang 4, bintang 5 di luar negeri, ada yang di
Westin, di Langkawi, ada yang di Negeri Sembilan yaitu di Alop Hotel, dan di KL Kuala Lumpur itu jurusan Concord Hotel. Ada sudah beberapa hotel yang sudah tempat anak-anak kita magang 24 orang. Kita lagi mempersiapkan ini untuk 18 orang yang akan magang pada tahap kedua. Alhamdulillah juga kita pada tahun 2023 yang kemarin, tepatnya di bulan September kemarin, alhamdulillah kita pada saat kegiatan Expo di Mataram, kita sudah berhasil meraih program untuk Belut ini Badan Layanan Umum Daerah. Ini sudah di SK-kan oleh Pak Gubernur. Jadi di penghujung kemarin masa bakti beliau, kita alhamdulillah satu capaian prestasi SMK 1 Sikur sudah Belut sekarang. Sudah prestasinya SMK PK, kemudian SMK Belut. Jadi luar biasa. Jadi sekarang lisensi sekolah ini bisa menggerakkan roda ekonomi nanti ke masyarakat. Makanya kalian anak-anak Pak Guru yang hebat ini harus berani mengambil tempat, mengambil ruang kreativitas. Jadi sekarang untuk menunjukkan skillnya, karena makin sering kalian berkreativitas, makin sering kalian praktik, kalian akan menjadi matang nanti pada saatnya. Kalian nanti bisa menjadi survive di lapangan, kemudian menjadi roda penggerak ekonomi di masyarakat. Barusan Bapak menyampaikan magang di luar negeri. Apa sih capaian kita magang di luar negeri itu? Baik ya, jadi kalau Eja mengikuti dia kegiatan kemarin, alhamdulillah magang ke luar negeri ini kan kita sudah mulai laksanakan di tahun 2022 kemarin. Jadi alhamdulillah pada bulan puasa tahun lalu, kita kemarin di bulan Maret, April kita sudah melepas 24 siswa teman-temanmu, kakak-kakak kelasmu yang sudah tamat. Dan alhamdulillah 6 bulan program itu sudah dilaksanakan di luar negeri, yaitu dengan kerjasama kita dengan pihak World Skill Academy, WSA. WSA ini alhamdulillah sebagai mitra kita untuk program magang luar negeri. 6 bulan program ini dilaksanakan. Satu-satunya SMK yang ada di Indonesia, bahkan di NTB, mungkin ada sekolah yang lain juga kayak SMK 1 Praya itu sudah melaksanakan program magang. Tapi kita lebih kepada bagaimana menggandeng industri yang memang nanti pada yang kita inginkan ada penguatan kompetensi. Maka kita menggandeng industri yaitu WSA. WSA nanti ini kita akan diberikan anak-anak yang magang ini akan mendapatkan 4 sertifikat. Sertifikat dari WSA, sertifikat dari hotel itu sendiri asosiasinya, kemudian dari sertifikat dari AHA. AHA ini yang sertifikat internasional ini aja. Jadi AHA itu adalah American Hospitality Academy. Dia yang merupakan salah satu pemegang otoritas untuk mengeluarkan sertifikat yang bertaraf internasional. Luar biasa, anak-anak SMK 1 Sikur bisa meraih itu. Kalau ini diambil dalam program untuk diklat itu cukup mahal harganya. Tapi dengan mengikuti program magang itu dia dapat sertifikat ini satu paket dia. Sertifikat ini Pak, apakah cuma berlaku untuk dalam negeri atau untuk di luar negeri? Ini internasional aja. Jadi internasional, maka AHA itu tadi Pak Guru bilang tadi American Hospitality Academy. Ini adalah adalah asosiasi internasional. Maka kalau anak-anak ini atau teman-temanmu yang magang ini mengikuti magang, boleh kerja di mana saja, sudah diakui dia. Maka sekarang contoh bulan kemarin sudah balik temanmu yang tahap pertama itu 9 orang. Bagaimana kalian lihat, bagaimana kemarin kan sudah ada kelas inspirasi, ya, mereka sudah masuk ke kelas-kelas untuk berbagi pengalaman, berbagi inspirasi ya dengan teman-temanmu. Jadi lihat bagaimana gestur mereka, bagaimana cara mereka berdiplomasi, bagaimana bercerita tentang pengalaman. Ini luar biasa. Dari gesturnya saja Pak Guru bangga. Pak Guru bangga, teman-teman yang 9 orang sudah balik, akan menyusul lagi yang sisanya yang nanti akan pulang, nanti akan menyusul kembali, akan berangkat ada 18 orang pada tahap kedua ini kita akan melepas kembali karena kita yakin ini satu-satunya program yang bisa membranding SMK 1 Sikur. Bukan branding saja, tapi kita ingin mengambil sisi positifnya. Jadi sekarang kalian anakku aja, jadi kalian tidak perlu lagi ada rasa takut bahwa 9 temanmu yang kembali dengan selamat kembali membuktikan bahwa mereka menjadi duta untuk sekolah, bahwa mereka mampu menuntaskan program ini dengan penuh rasa kesyukuran dan tanggung jawab, dan mereka sudah berhasil 6 bulan menyelesaikan itu dengan cerita yang luar biasa. Jadi pengalaman itu kalian akan dapatkan bila betul-betul kalian ingin punya kemauan untuk melakukan program itu. Kira-kira begitu aja. Pak Guru minum dulu aja. Sambil minum kita aja. Ini kopi cantik ini luar biasa ini.
Iya. Dan selanjutnya capaian BLUT tidak lainnya seperti apa, Pak? Baik, alhamdulillah SMK 1 Sikur yang Pak Guru jelaskan tadi, program BLUT ini kita dapat di tahun ini ya. Kebetulan prestasi kita alhamdulillah capaian Sikur ini luar biasa ya. Jadi Pak Guru bercerita sedikit ya. Jadi SMK 1 Sikur ini adalah sekolah 3 tempat Pak Guru mendedikasikan diri. Pengabdian kita Pak Guru menjadi kepala sekolah, alhamdulillah di Sikur ini Pak Guru mendapatkan banyak ilmu pengalaman, dapat teman-teman guru yang hebat, pegawai yang hebat, siswa-siswanya juga luar biasa hebat semua. Ini yang menjadi energi suplemen Pak Guru ini untuk bagaimana kita berkolaborasi, karena hanya kolaborasi, hanya kerjasama untuk kita saling menguatkan untuk bisa mencapai titik akhir dari apa yang menjadi tujuan kita. Karena sekarang ini semua siswa, semua jurusan bisa berkolaborasi, maka itu akan mempercepat sebuah capaian. Bayangkan kalau masing-masing kompetensi atau masing-masing siswa bergerak sendiri tanpa ada kelompok, ada bantuan yang lain, maka itu akan menjadi sulit sekali. Contoh kayak ini saja. Jadi untuk membranding produk ini, kalau hanya dibuatkan kopinya lalu tidak di-branding dengan kemasan, maka dia akan menjadi hampa rupanya. Ini ada salah satu contoh satu contoh ini bagian keberhasilannya dia kolaborasi. Ada siswa DKP desain grafis ada di sini, kemudian produknya dari kuliner. Ini adalah bagian contoh dari sebuah konsep yang kita inginkan, bahwa untuk maju itu kita harus kolaborasi, untuk menjadi hebat itu kita harus sama-sama, untuk menjadi bisa itu kita harus saling menguatkan. Kira-kira begitu aja. Dan BLUT yang Pak Guru kan sampaikan tadi, ini BLUT ini kan Badan Layanan Umum Daerah. Nanti Elza dan kawan-kawan nanti produk-produk seperti ini bisa nanti dijual ke masyarakat, nanti. Jadi nanti dengan lisensi BLUT-nya nanti boleh. Kalau kemarin kan kita belum bisa mempublish produk ini keluar karena kita belum ada lisensi. Nanti tinggal ditambah di sini ada BLUT SMK 1 Sikur, maka boleh produk kita ini untuk kita perjualkan secara umum ke masyarakat. Dan nanti kita bisa mitra juga dengan pihak industri yang luar nanti sebagai quality control kita di sini. Kira-kira begitu tentang BLUT aja. Jadi makanya alhamdulillah rasa kesyukuran Pak Guru sangat tidak bisa Pak Guru lukiskan. Ya puji syukur kata Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada titik tahun ketiga Pak Guru di sini banyak capaian yang kita sudah capai bersama Eja dan kawan-kawan kalian. Ini tentu kehebatan kalian ini yang luar biasa. Jadi siswa-siswa Sikur ini memang Pak Guru akui anak-anak yang hebat, anak yang tangguh, anak-anak yang unggul dan inovatif. Terbukti hari demi hari, bulan demi bulan kita mampu menghadirkan program-program hebat yang kita coba untuk membranding menjadi berbagi dan inspirasi buat yang lain. Ya, bagaimana pendapat Bapak mengenai adanya program tersebut Pak di sekolah kita? Alhamdulillah kita sudah mulai sekarang ini. Jadi insya Allah dalam tempo cepat ini kan kita malam Jumat malam 1 sudah mulai buka kembali gerai itu untuk umum. Jadi sekarang seperti yang Pak Guru bilang, BLUT ini kita pegang dalam rangka memberikan akses layanan ke masyarakat. Jadi kalau kemarin kan belum boleh kita membuka untuk umum karena kita belum BLUT, tapi yang besok boleh. Jadi insya Allah dalam tempo mungkin nanti malam mungkin sudah mulai kita buka. Pak untuk yang 2 malam itu bebas untuk orang luar? Boleh. Nah itu dia bentuk dari implementasi dari BLUT itu. Maka nanti ke depan gerai yang di depan itu betul-betul kita akan siapkan sedemikian rupa nanti sehingga semua kompetensi itu bisa berkegiatan di situ. Contoh kayak DKP, desain grafis. Nanti kita akan ada toko-toko kecil lah di situ. Nanti ada studio foto, kemudian percetakan di depan. Nanti kemudian di situ sudah ada Pujasera dengan branding minumannya, makanannya. Nanti semua kita akan gerakkan di situ di gerai Pujasera ya. Ada kolaborasi kompetensi untuk melaksanakan program BLUT. BLUT ini jadi sebuah layanan untuk penjual. Kita menjual produk-produk kita yang nanti bisa dinikmati secara terbuka oleh masyarakat, dan nanti kita juga bisa memberikan ruang kepada masyarakat untuk nanti masuk ke sekolah. Nanti kalau BLUT ini ruang-ruang rapat kita juga bisa dipakai oleh masyarakat, atau lapangan ini nanti bila perlu kalau mereka mau mengadakan resepsi bisa dipakai untuk masyarakat. Jadi boleh masyarakat luar sekarang masuk untuk mengakses fasilitas kita, dan catatan bahwa kita ada program BLUT itu adalah nanti ada kompensasi dari setiap fasilitas yang digunakan. Karena nanti
kita sudah mengadopsi yang tadi BM itu wirausaha. Jadi sudah masuk di program wirausaha SMK 1 Sikur. Kira-kira begitu, nanti peluangnya lebih masif lagi, lebih hebat lagi ke depan. Dan selanjutnya NTB Maju Melaju untuk program SMK Negeri 1 Sikur Pak, itu seperti apa? Alhamdulillah baik. Untuk NTB Maju Melaju sesuai dengan tagline Pak PJ Gubernur sekarang, Mami Gita Aryadi, luar biasa secara birokrasi. Beliau adalah salah satu putra terbaik NTB juga untuk birokrat ulung yang kemarin menjabat sebagai Sekda NTB, sekarang menjadi PJS Gubernur. Alhamdulillah kita bersyukur dan menyambut beliau dengan kesyukuran kita untuk memimpin NTB melanjutkan kepemimpinan sebelumnya. Jadi NTB Maju Melaju ini sebuah tagline yang syukur banget sebenarnya, karena sesuai dengan syukur itu sudah melaju kencang. Kalau maju melaju ini kan tagline-nya maju melaju begini dia. Jadi kalau ibaratnya kita sudah punya sirkuit Mandalika, ya di situ kan maju melaju juga dia. Kita juga punya program untuk pacuan kuda kayak di Selaga Selingsar, itu juga maju melaju. Kemudian ada karapan sapi, orang bergerak. Jadi tagline-nya bagaimana sekarang kalian ini menjadi salah satu aset bangsa, aset NTB, bagaimana diberikan ruang dengan tagline maju melaju untuk kalian terus berkreativitas, mewujudkan prestasi, mewujudkan sesuai dengan SMK 1 Sikur, bagaimana menjadi anak-anak yang berjiwa entrepreneur, lahir menjadi wirausaha hebat yang nanti kalian akan muncul menjadi wirausaha muda. Nanti harapan Pak Guru ke depan kalian ini aja nanti keluar begitu tamat kalian sudah menciptakan lapangan kerja, jangan menjadi pengangguran, karena kalau sudah menjadi pengangguran itu kalian akan menjadi beban masyarakat. Harapan kita dengan tagline Maju Melaju itu kalian nanti semakin bisa survive di masyarakat, kemudian berani mengambil keputusan, berani berwirausaha. Sekarang kalau harus dirending diri kalian bahwa menjadi pengusaha itu akan lebih mulia dan lebih hebat, bisa menjadi orang miliarder, itu yang lebih utama bagi Pak Guru. Wah, luar biasa sekali ya. Begitulah hasil capaian program di SMK Negeri 1 Sikur yang telah disampaikan oleh Pak Kepala. Semoga bermanfaat dan terinspirasi untuk kita semua. Terus berinovasi, menghasilkan karya-karya kreatif, unggul, dan menumbuhkan karakter yang beriman dan bertakwa. Sebelum kita penutupan, izin ya Pak Kepala. Siap. Kita akan melakukan bersama-sama moto Sikur. Siap. Sikur, smart, inovatif, kreatif, unggul, religius. Terus saksikan podcast kami berikutnya, itu podcast Skensasi, berbagi informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak.